khusus yang kita lihat setiap hari itu apa namanya ya, setiap tahun maksud saya banjir. Banjir yang ada di wilayah Undaan, banjir yang ada di wilayah Mejobo, Jati, Kaliwungu, itu PR yang ada di depan mata kita. Dan menurut saya memang banjir ini sudah saatnya butuh solusi. Sudah butuh solusi, tidak seorang pemimpin nanti harus pulaan masalah lagi, tetapi butuh solusi. Dan ini yang tentunya dapat mengeksekusi secara cepat itu butuh komunikasi, butuh seorang pemimpin yang mampu membangun komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pilkada serentak, termasuk pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus untuk periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kudus, yaitu Bapak Haji Masan SEMM. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Kudus dan juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kudus. Apa kabar Pak Masan? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Iya. Lama tak jumpa kita. Oh iya. Pak Masan ini lahir di Kudus 16 Juli 1977. Nah, Bapak mungkin bisa bercerita dengan singkat perjalanan karir di politik sampai saat ini, Ketua PDIP Cabang Kudus, sekaligus juga Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Monggo Pak, silakan Pak. Pak Bambang, terima kasih. Tentu di inspirasi Jawa Tengah ya ini ya. Iya. Di acara inspirasi ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang yang tentunya saya sejak lulus SMA terus bergabung dengan partai politik Pak waktu itu, PDI Perjuangan. Jadi lulus SMA saya diajak teman untuk bergabung di waktu itu belum PDI Perjuangan tapi masih PDI waktu itu. Tahun 97 ya, tahun 96 97 saya lulus SMA. Pada waktu itu karena sering berkomunikasi dengan senior-senior politik PDI Perjuangan, sehingga saya terus diikutkan. Saya dijadikan waktu itu langsung sekretaris tingkat kecamatan waktu itu. Jadi terus SMA saya dijadikan sekretaris PAC, sekretaris PAC Kecamatan Undaan. Dan setelah itu ya berproses, 99 ada 97 pemilu, 99 juga ada reformasi. Nah, setelah itu
semakin saya senang punya teman anggota dewan, punya apa namanya, kita bisa minta tolong, bisa menyampaikan aspirasi, sehingga apa yang menjadi apa ya, keluhan masyarakat saya bisa membantu melalui kawan-kawan saya yang sudah duduk di DPRD pertama reformasi itu, Mbak, di tahun 99. Waktu itu PD Perjuangan booming, terus dapat berapa? 15 kursi waktu itu. 15 kursi, dan alhamdulillah di apa namanya, terus kami belajar dan saya akhirnya tertarik. Terus tahun 2009 saya nyalon, anggota DPRD, dan alhamdulillah terpilih 2009, 2014, 2019, dan kemarin 2024 alhamdulillah saya nyalek lagi dan terpilih kembali. Jadi sudah 4 periode yang akan datang. Ya, baik, Pak Masan. Bagaimana hasil Pileg 2024 untuk PDIP di Kudus? Alhamdulillah, Pileg di Kabupaten Kudus tahun 2024 kemarin kita tambah 1 kursi, dan dari 8 menjadi 9 kursi, masih menjadi partai pemenang, dan sudah mencapai 20% dan bisa mencalonkan sesuai dengan aturan, sudah bisa mencalonkan bupati. Jadi alhamdulillah tambah 1 kemarin, Bapak. Ya. Yang bisa mencalonkan sendiri hanya PDIP atau ada partai yang lain, Pak? Sesuai dengan hasil penetapan KPU, di Kudus kursi terbanyak 9, kursi berikutnya 7, dan 4, 3, dan 2. Tentu hanya PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan sendiri, Pak Bapak. Halo guys, sekarang cuma dengan 1 jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Bisa mencalonkan sendiri, itu bisa langsung digunakan, tapi bisa juga walaupun bisa tetap akan melakukan koalisi sebagai strategi untuk memperbesar suara. Nah, PDIP memilih yang mana kira-kira? Ya, tentu kami terus membangun komunikasi. Saya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus membangun komunikasi dengan lintas partai, lintas fraksi, yang tentunya diharapkan dengan mempunyai niat dan tujuan yang sama untuk membangun Kudus biar semakin sejahtera. Ya, tentunya bareng-bareng dengan partai lain. Ya, tujuannya tidak lain biar kompak bersama-sama. Karena apa? Kami melihatnya situasi sekarang ini pemilu kemarin masih berasa sampai dengan pilkada nanti. Kalau tokoh-tokoh ini tidak bersama-sama, tidak bareng-bareng, ya nanti bisa jadi pemilu tahun 2024 pilkada, ya maksudnya pilkada 2024 ini bisa jadi tidak rasional. Kenapa kami katakan tidak rasional? Ya mahal tentunya mahal sekali. Dan di situasi hari ini yang kalau pemilunya masih dengan sistem budaya pragmatis, ya tentunya kualitas dari pemimpin ke depan akan tentunya kurang lah, karena banyak beban yang harus diselesaikan. Nah, menurut Pak Masan, koalisi Pilpres itu
akan berpengaruh atau dengan kata lain akan diteruskan di daerah terutama di Kudus atau bebas, Pak? Ya bisa jadi begitu kan, lihat kepentingan. Ya. Lihat kepentingan, misalnya PDI Perjuangan di pusat kita masih menang. Ya. Masih alhamdulillah di Kudus, di Jawa Tengah pun kita masih menang. Artinya masih sama. Ya. Beda lagi dengan, ya mohon maaf, Golkar di Kudus misalnya dari 7 kursi ini turun menjadi 4 kursi. Artinya apa? Bahwa koalisi ada partai-partai yang naik, misalnya Gerindra naik 1, terus Demokrat naik 1, P3 naik 1, Nasdem turun 1. Nah ini tentunya dinamikanya akan berbeda. Kami kira antara koalisi pusat dengan daerah kok ya melihat kepentingan politik di wilayah masing-masing, kayaknya kok begitu Pak. Iya, baik. Jadi PDIP walaupun bisa nyalonkan sendiri tetap mau menggalang koalisi. Nah, apakah itu hanya diharapkan dukungan atau juga sharing calonnya, Pak? Misalnya wakil bupatinya diambil dari partai lain misalnya. Ya bisa jadi begitu, Pak. Jadi tentunya sharing bupatinya misalnya dari PDI Perjuangan, wakilnya dari partai Golkar atau PKB atau mungkin Demokrat. Jadi kita masih membangun komunikasi yang tentunya diharapkan yang pemilu yang berkualitas, pilkada yang berkualitas, yang tentunya nanti akan dapat menghasilkan pemimpin yang betul-betul paham akan kebutuhan masyarakat, paham akan solusi-solusi permasalahan yang ada di Kabupaten Kudus, sehingga yang diuntungkan nanti masyarakat. Kalau punya pemimpin hanya urusan nyalon, jadi setelah jadi terus ya sudah menjalankan rutinitas saja, kami kira yang rugi juga masyarakat. Karena proses pembangunan juga tidak akan berjalan secara maksimal. Apa yang diharapkan masyarakat dalam hal pelayanan tentu juga mungkin bisa tidak jadi maksimal, karena pemimpin lahir dengan beban yang banyak, beban yang besar. Ini juga akan mempengaruhi proses kepemimpinan. Menurut saya begitu, Pak. PDI sudah pasti bisa mencalonkan bupati, karena kecuali bisa mencalonkan sendiri, relatif suaranya juga lebih besar kalau berkoalisi. Nah, siapa kira-kira yang akan diputuskan atau ditentukan untuk maju? Apakah mungkin malah Pak Masan sendiri? Kami sudah mendapatkan perintah dari DPP partai untuk melakukan proses penjaringan calon. Tentu yang menjadi perintah DPP tentu akan segera kami laksanakan. Dan siapa nanti yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan tentunya itu menjadi kewenangan DPP partai, sehingga kami sifatnya nanti akan mengusulkan nama-nama yang tentunya hasil penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh DPC partai, kami nanti akan laporkan ke DPP partai. Yang jelas siapapun nanti yang ditunjuk oleh DPP dalam rangka mengikuti pilkada Kabupaten Kudus, kami siap memenangkan pilkada di Kabupaten Kudus. Ya. Seandainya yang ditunjuk Pak Masan siap nggak? Ya namanya saya sebagai kader partai ya, ketika diberi tugas ya siap, Pak. Jadi kami kan tidak boleh menolak dan tidak boleh meminta. Kami menjalankan tugas apa yang diberikan oleh partai, dan tentunya insya Allah tugas itu harus kami jalankan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami. Begitu, Pak.
Pak Masan kalau tidak salah periode sebelumnya ini sudah nyalon ya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman itu? Saya sudah pernah nyalon dan alhamdulillah kalah. Iya. Tahun 2018 saya maju bupati, mundur dari ketua DPRD, dan waktu itu belum berhasil. Ini tentunya menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Menjadi satu pengalaman yang luar biasa dalam proses pilkada, dan ini menjadi satu persiapan kami ke depan. Pengalaman yang sudah kami dapatkan, nah ini menambah wawasan kami untuk mempersiapkan pilkada dengan lebih baik lagi. Karena apa? Parameter pemilih dalam menentukan pimpinan di satu daerah bukan hanya berdasarkan popularitas, elektabilitas, survei dan lain sebagainya. Ternyata banyak parameter yang kadang-kadang tidak linear dengan hasil survei, Pak. Tentu dinamika itu menjadi pelajaran untuk saya pribadi yang tentunya nanti akan kami perbaiki dalam Pilkada 2024 yang akan datang. Ya, sudah pernah kalah, tentunya ini harus lebih hati-hati, strategi dan lain sebagainya harus lebih disiapkan dengan matang, sehingga insya Allah ketika kita sudah nawaitunya maju, ya harus bareng-bareng, harus harus menang kan begitu Pak. Iya. Nah, kalau menurut Pak Masan sebenarnya masyarakat Kudus ini yang yang diidolakan atau yang diharapkan itu tipe pemimpin seperti apa sebenarnya? Ya, ini masih masih menjadi hitung-hitungan kami. Masih menjadi hitung-hitungan kami. Kenapa? Karena tentu dari pengalaman yang sudah ada, yang diinginkan masyarakat Kudus itu pemimpin yang seperti apa lah. Sementara ini masih kami diskusikan, sehingga nanti insya Allah kriteria-kriteria nanti yang diinginkan oleh masyarakat Kudus sesuai dengan hasil diskusi tim kami, ya tentunya kalau kriteria itu tidak ada di bupati, ya di wakil bupati. Biar apa yang menjadi keinginan masyarakat antara bupati dan wakil bupati, ada satu kesatuan kepemimpinan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Tentunya itu Pak. Iya. Tadi Pak Masan mengatakan jangan sampai masyarakat memilih karena pragmatis. Jadi berarti mungkin ada pertimbangan yang lain. Salah satu adalah pasti diharapkan pemimpin itu terutama bupati bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Kudus ke depan. Nah, menurut Pak Masan, apa sebenarnya masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh Kabupaten Kudus yang harus diselesaikan bupati mendatang? Masalah yang ada di depan mata hari ini kan banjir. Banjir itu kan, kalau Kudus itu alhamdulillah banyak perusahaan, jadi masalah kemiskinan, masalah pengangguran itu sudah banyak dibantu oleh para pengusaha yang ada di Kabupaten Kudus. Tingkat kemiskinan kita rendah, tingkat pengangguran kita rendah, artinya fokus pada pembangunan infrastruktur, fokus pada pembangunan SDM yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khusus yang kita lihat setiap hari itu setiap tahun maksud saya banjir. Banjir yang ada di wilayah Undaan, banjir yang ada di wilayah Mejobo, Jati, Kaliwungu, itu PR yang ada di depan mata kita. Dan menurut saya memang banjir ini sudah saatnya butuh solusi. Sudah butuh solusi, tidak seorang pemimpin nanti harus pulaan masalah lagi, tetapi butuh solusi, dan ini yang tentunya dapat mengeksekusi secara cepat itu butuh komunikasi, butuh seorang pemimpin yang mampu membangun komunikasi. Jadi kami kemarin mencoba berpikir begini, Pak Bambang.
pemimpin itu walaupun apa ya, masyarakat itu kan masyarakat tidak tahu. Misalnya ada jalan rusak, tahunya yang yang menjadi tumpuan itu siapa kan? Bupati, Ya. RD kan begitu. Ya. Jadi mereka nggak tahu itu jalan kewenangan provinsi, itu sungai kewenangan nasional, mereka nggak tahu. Tahunya masyarakat itu ono dalan elek, yo Pak Bupati, ono banjir, Pak DPR dan lain sebagainya kan menuntutnya itulah. Maka tidak boleh kita hanya menjawab, oh itu bukan kewenangan kabupaten. Nah, kita sebagai pemimpin mencari solusi. Maka jangan berbicara kewenangan daerah, kemampuan keuangan daerah saja. Jadi membangun itu bukan hanya sekedar kemampuan keuangan daerah, menurut saya begitu. Tetapi bagaimana membangun itu juga berdasarkan kemampuan komunikasi pimpinan daerah. Jadi kemampuan komunikasi pimpinan daerah ini penting. Kenapa? Ya buktinya kalau kita mampu komunikasi misalnya dengan Pak Menteri PUPR, ya alhamdulillah Kudus dulu dibantu untuk normalisasi Kali Glis. Tahun ini dibantu untuk jalan R.A. Kusumadia, nilainya juga puluhan miliar. Jembatan Karangsambung yang sudah lama ini juga dibantu oleh pemerintah pusat, nilainya juga puluhan miliar. Nah, tentunya dari kondisi ini, kemampuan komunikasi seorang pimpinan daerah dan yang punya jaringan jejaring itu menurut saya penting. Jadi tidak hanya mengandalkan APBD saja, yang ya selama ini saya menjadi ketua DPRD, APBD itu kan semakin tahun semakin banyak kebutuhan rutin menurut saya yang tentunya yang kembali ke masyarakat semakin kecil. Nah ini yang menjadi PR, bagaimana proses penyusunan APBD ini bisa lebih efisien, lebih efektif, yang tentunya komandannya adalah bupati. Nah disinilah peran masyarakat, karena pemilu itu kedaulatan ada di tangan rakyat, maka saatnya di pilkada itu memilih pemimpin yang kami katakan tadi, jangan hanya berdasarkan pragmatisme. Karena nanti ketika dapat pemimpin yang mohon maaf tidak mampu membangun komunikasi dan tidak punya jejaring di pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, ya tentunya yang dirugikan adalah masyarakat. Karena ya kembali tadi, jalan Kudus Grobogan itu bukan kewenangan kabupaten. Nah, kemarin kami mencoba, apa sih yang bisa kita lakukan di pemerintah kabupaten. Ternyata kami menelisik jalan, dan itu akan saya buatkan jalur alternatif yang jalan itu yang menjadi kewenangan kabupaten. Satu contoh begitu, Pak. Jadi tidak serta-merta hanya mengandalkan APBD kabupaten saja, tetapi bagaimana mampu berkomunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kita punya DPR RI, kita punya DPR provinsi. Nah itu menurut saya bagian dari solusi, Pak. Ya, baik Pak Masan. Saya kira cara berpikir Pak Masan itu sudah bagus. Ya memang begitu yang seharusnya dilaksanakan. Bukan hanya soal dana pasti ya kan, nggak punya bantuan dari pusat pasti akan sulit untuk pekerjaan-pekerjaan besar semacam itu. Nah kadang-kadang juga kan koordinasi masalah-masalah teknis. Kalau sudah banjir gitu kan kadang-kadang saling pengen melimpahkan ke tempat lain, misalnya kabupaten itu satu, kabupaten yang lain. Jadi saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Pak Masan ini. Nah saya kembali
begini, di antara tokoh-tokoh yang sudah muncul, baik yang mungkin akan bisa menjadi calon atau paling tidak pasangan dari PDIP maupun yang kemungkinan akan ikut sama-sama berkompetisi, itu siapa saja Pak yang sudah mulai kelihatan? Jadi kami masih fokus dalam proses penjaringan itu. Tapi sebelum lanjut itu Pak, perlu kami sampaikan tadi ya tentang masalah pembangunan. Jadi pembangunan itu kadang-kadang ketika hanya berbicara kewenangan mencari solusinya akan semakin sulit. Tapi paling tidak kemarin, satu contoh di daerah saya ini, bertahun-tahun kami koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kami datang, kami konsultasi. Tapi alhamdulillah kemarin pas posisi banjir, air di Sungai Wulan sudah antara tanggul dan air itu sudah rata. Ya, pas ada BWS di situ kami diskusi, Pak. Kami diskusi. Bu, kami diberi kewenangan untuk bangun tanggul itu. Ternyata proses pembangunan itu bisa juga kalau APBN itu mungkin terlalu jauh, APBD provinsi belum mampu mengalokasikan anggaran, kabupaten pun belum mampu, ternyata APBDes itu bisa. Jadi APBDes itu ternyata bisa. Kemarin kami lakukan koordinasi dan kami komunikasi dengan Pak Bupati, asalkan dari BWWS itu mengeluarkan rekomendasi teknis tentang nanti tanggul itu harus dengan ketinggian berapa, cara penanganannya bagaimana, dan itu kita komunikasi dengan BWWS dan BWS siap mengeluarkan rekomendasi teknis dan Bupati harus nanti membuatkan payung hukum. Ya nanti penggunaan APBDes untuk peninggian tanggul itu tidak ada persoalan. Dan kemarin dari hasil kami diskusi, kami ajak rembukan Pak Bupati, Pak Sekda, dan sudah ada solusi. Alhamdulillah, nah solusinya ternyata ada di APBDes. Jadi itu menurut saya bagaimana punya pemimpin itu yang bukan hanya setiap tahun itu kan persoalan rutin ya, di Kudus ini banjir itu rutin. Nah, maka solusi banjir di wilayah undaan itu yang memang peninggian tanggul solusinya, di wilayah Jati Kudus ini solusinya pompanisasi, kalau di wilayah Mejobo itu dibuatkan sabodam di wilayah atas biar air tidak langsung, air dan sampah tidak langsung anjur. Turun sudah kecepatannya sudah dikurangi sehingga air nanti langsung tidak menekan tanggul yang ada di Sungai Biji dan Sungai Wulan. Itu contoh-contoh gambaran solusi. Nah tentang PDI Perjuangan nanti ke depan siapa calon-calon yang akan direkomendasi, ya kami intinya membangun komunikasi dengan lintas partai. Hari ini kami membangun komunikasi dengan seluruh partai yang ada di Kabupaten Kudus, yang tentunya masalah hasil nanti kami menunggu dari DPP partai. Dengan siapa nanti kita koalisi pun juga kami akan konsultasikan dengan DPD partai. Nah, tadi sudah dikemukakan Pak Masan bahwa masalah pokok, masalah utama yang mendesak diselesaikan itu adalah penanganan banjir. Nah, seandainya nanti Pak Masan akhirnya diberi kepercayaan untuk nyalon, dan kemudian insya Allah terpilih misalnya kayak gitu. Selain banjir apa Pak yang akan diprioritaskan? Selain banjir, infrastruktur jalan, terus pertanian, irigasi pertanian, masalah ketersediaan pupuk juga ini menjadi persoalan, langkanya LPG juga menjadi persoalan. Maka yang jelas menurut saya bagaimana barang-barang misalnya infrastruktur tentunya tadi saya sampaikan, selain kita APBD yang kita punya, tentunya komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Maka seorang bupati
idealnya harus mempunyai jejaring di tingkat provinsi dan tingkat pusat. Paling tidak ya kenal karo DPR provinsi, kenal karo apa menteri-menteri lah, biar nanti. Dan itu menurut saya yang sudah punya jejaring ya partai-partai yang ada DPR RI-nya, ada DPR provinsinya. Ini yang nanti juga akan bisa membantu. Tetapi kembali kepada person, bupati. Nah, bupati mampu tidak membangun komunikasi itu? Ya, kalau punya DPR RI, punya DPR provinsi tidak pernah komunikasi ya tentunya tidak akan pernah dapat bantuan apa-apa karena tentu di sana tidak tahu persoalan yang ada di daerah. Nah, maka kalau persoalan yang ada di daerah, kekurangan yang ada di daerah ini yang harus kita sampaikan ke pemerintah provinsi dan pusat, sehingga nanti mereka insya Allah juga akan bisa membantu di Kabupaten Kudus. Jadi infrastruktur, jalan, jembatan, termasuk infrastruktur pertanian, infrastruktur pendidikan. Kalau infrastruktur pendidikan, kami kira juga tidak serta-merta juga harus APBD saja, tetapi bagaimana mampu berkomunikasi dengan pemerintah, dengan para pengusaha yang ada di Kabupaten Kudus. Kami sudah sering diskusi kembali kepada kewenangan seorang bupati yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, mempunyai komunikasi yang baik, agar persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan. Yang jelas, tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi bagaimana bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat, termasuk bantuan dari pengusaha, ini bagian dari solusi untuk mempercepat penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di daerah. Nah, tadi Pak Masen menyebut selain anggaran negara bisa juga memanfaatkan atau mendapat bantuan dari dunia usaha. Tadi disebutkan untuk mengurangi pengangguran, lapangan kerja dan sebagainya. Nah, ini potensi di Kudus apa saja sebenarnya, Pak? Potensi bisnis di Kudus ini? Kalau potensi bisnis banyak, Pak. Kita sebagai kota industri, kita punya perusahaan skala internasional. Kita punya perusahaan skala nasional, terutama di industri kretek. Industri kretek ini, industri rokok ini luar biasa di Kudus. Kita sudah sangat terbantu. Banyak menyerap tenaga kerja, sehingga PR yang dihadapi kabupaten yang lain ini tidak dihadapi Kudus. Misalnya berbicara pengangguran, persentase kita kecil. Berbicara kemiskinan, persentase kita kecil. Sehingga tinggal bagaimana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Misalnya pendidikan, kesehatan. Satu contoh tentang pendidikan. Untuk membangun infrastruktur pendidikan, sarana prasarana pendidikan, kita bisa kok minta bantuan dari CSR-nya perusahaan. Dan di Kudus untuk SMK vokasi sudah, kalau tidak salah ada 14 SMK yang dibiayai oleh perusahaan. Artinya apa? Sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten itu kan SD SMP. Ya itu yang nanti tinggal dikomunikasikan, tolong dong SD kami yang rusak ada sekian. Nanti dari perusahaan membantu berapa. Nanti dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C membantu berapa. Ya tinggal dikomunikasikan, rembukan, duduk bareng bersama para pengusaha, saya yakin mereka akan mau membantu. Kenapa? Ya buktinya sudah ada banyak SMK yang di Kudus ini SMK sudah terkenal nasional, Pak. SMK animasi itu luar biasa. Nah, itu pun dari CSR, tidak dari APBD.
tentunya ini tinggal bagaimana cara membangun komunikasi. Pelayanan misalnya rumah sakit, membangun rumah sakit kita punya dana cukup besar. Dengan dana cukup yang besar bisa kita membuat rumah sakit rujukan ya minimal se-ekskalis dengan Padil. Ya. Nah, hari ini kita sudah punya rumah sakit RSU, di dalamnya ada apa namanya unit jantung yang juga peralatannya lengkap. Dan kalau kita lebih fokus lagi, kita bisa membuat rumah sakit tipe C yang milik pemerintah kabupaten sehingga nanti rujukannya akan jelas semuanya dari puskesmas ke rumah sakit tipe C terus ke rumah sakit tipe D dan apa ya dalam rangka meningkatkan pelayanan menurut saya ya tinggal bagaimana Pak Bupati itu ya gambaran gampangnya begini Pak Bambang. Kalau pelayanan rumah sakit ini mau baik, kalau masalah anggaran pembangunan kita tidak ada persoalan karena kita punya dana cukup besar. Nah, tinggal masalah pelayanan. Kalau masalah pelayanan, gampangnya itu nomor telepon Bupati ditulis di semua ruangan. Ada pelayanan tidak baik, hubungi Bupati Kudus 081 sekian. Nah masyarakat langsung bisa berinteraksi dengan Bupati. Terus itu masyarakat sebagai CCTV-nya Bupati. Nah, kalau ada pelayanan yang tidak baik, ya tentunya informasi itu akan sampai ke Pak Bupati. Kalau ada informasi, ya ditindaklanjuti, dieksekusi. Biar nanti pelayanan akan semakin ditingkatkan. Saya yakin mereka akan mencintai pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan maupun yang lainnya di rumah sakit. Kalau mungkin pelayanan tidak baik, kewenangan Pak Bupati, ada masyarakat yang lapor ke Pak Bupati, nah, ketika mereka disangsikan ya akan rugi sendiri. Nah maka dengan pola itu kami kira sederhana, cukup hanya modal stiker taruh di seluruh ruangan, saya yakin beres lah untuk urusan pelayanan. Ya baik. Nah Pak Masan, terakhir, masyarakat pasti menginginkan bahwa apa-apa yang sudah baik mungkin dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya itu bisa diteruskan dan apa-apa yang kurang itu harus diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, menurut Pak Masan apa masalah yang kira-kira masih bisa diteruskan dan apa yang harus diperbaiki? Ya, kami kira pembangunan kan berkesinambungan. Jadi misalnya infrastruktur, selama ini ya sudah berjalan. Tetapi sekali lagi kita tidak hanya serta-merta mengandalkan APBD. Maka yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi. Pembangunan terus jalan, yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi ke pemerintah provinsi dan ke pemerintah pusat. Kami ketika mengikuti Musrenbang provinsi kan melihat, oh daerah A, daerah B mendapatkan bantuan sekian. Kok kita cuma sekian ya? Ada apa? Kenapa? Itu kan harus kita lakukan evaluasi. Nah ini hal yang sudah baik pembangunan jalan. Yang belum, yang kurang apa? Komunikasi. Ya berarti komunikasinya yang harus lebih ditingkatkan. Dan begitu. Terus bagaimana pembangunan yang berbasis bantuan dari perusahaan? Ya bagaimana kita membangun komunikasi dengan para pengusaha. Ini juga bisa menambah proses percepatan pembangunan yang ada di daerah. Terus berbicara kewenangan. Kewenangan penganggaran kalau misalnya memang tidak mampu, ya bisa diselesaikan di tingkat bawah. Apakah swadaya? Yang penting pemimpin itu menurut saya selain turun, tahu pokok persoalan yang ada di lapangan dan mau memberikan solusi. Solusi rembukan. Kalau mau rembukan, kami kira kok tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Jadi intinya komunikasi, Pak Toto. Baik. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Masan SCMM, Ketua DPRD Kabupaten Kudus, sekaligus juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus.
Saya kira apa yang disampaikan, yang dijelaskan cukup membantu masyarakat untuk memahami persoalan dan mencari pemimpin yang ideal, yang cocok, yang kira-kira sanggup menjawab tantangan itu. Sekali lagi terima kasih dan sukses terus untuk Pak Pasan. Oke, terima kasih Pak Bambang. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.